orang udah mau berpuasa, udah alhamdulillah, udah. Jangan makan banyak-banyak. Tadi kebetulan ini sop sudah diatur. Wah, ini diatur. Tapi rupanya karena jamaah banyak, akhirnya dibuat sop tambahan di depan, imam naik ke atas. Jadi saya diminta maju ke depan. Ustaz Somad silakan maju. Saya berpikir, kalau ke maju, tak ada nasi kotak, saya tengok. Jadi saya bertahan aja situ. Memang kalau masalah afdol di depan. Tapi kita mau berbuka, ini masalahnya. Rupanya, yang lain-lain pun pikirannya sama. Jadi kami bertahan aja situ. Kadang dalam beberapa hal kita sepaham memang. Yang di depan pun dapat juga 8.000 nasi kotak malam ini. Kenapa 8.000 nasi kotak? Ada yang tak dapat Pak Ustadz. Rupanya yang jam 5 tadi datang, dibawanya balik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man fattara shaiman, siapa yang mengasih bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, macam orang yang berpuasa. Maka berikan buka puasa. Kami dulu di Mesir Bapak Ibu. Di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman, meja makan gratis. Siapapun yang mau silakan datang. Di stasiun bis, di stasiun kereta api, di lapangan-lapangan, gratis. Pokoknya kalau udah jam 6 sore, pergilah kita ke kemah-kemah itu. Tengok kanan ke kiri, anak Indonesia semua. Tengok anak Indonesia. Saya 4 tahun di Mesir, sekalipun gak pernah masak buka puasa. Kesitulah kami makan. Hari pertama ayam. Orang Mesir motong ayam itu cuma 2 kali, sekali. Makanya ayam di Mesir itu 1/4. Bukan macam tempat kita. Dicincang ayam itu macam dimutilasi. Kita pun pas makan ragu, iku ayam apa kata? Daging itu dipotong tebal-tebal. Cuman orang tuh kurang pandai masak, anyep, nggak enak. Pakai bawang bombay sama jintan hitam. Maka kadang kita bawa juga kecap dari rumah. Merek tak boleh sebut, nanti gratis iklan dia. Bukan macam tempat kita, daging itu ditipis. Kita pun bingung, entah cemana dia motongnya. Pedasnya minta ampun. Dimakan sehari, mencret 3 hari. Ikan Mesir itu besar, luar biasa. Mesir bukan kaya macam Saudi Arabia. Mesir susah macam kita. Tapi semangat mereka bersedekah ini luar biasa. Maka waktu kami pulang, saya bilang sama Ustaz Al-Nam Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Uman. Ustaz, macam mana kita di Mesir dulu? Oh, rupanya suara ini kalau makin kuat, lampu ikut makin menyala. Macam mana kita di Mesir dulu Ustaz? Tengok makin terang. Macam mana kita di Mesir dulu dapat makan gratis, kita buat di Riau macam itu. Alhamdulillah, setiap tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan makan gratis. Bapak Ibu yang mau support silakan. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu waktu saya omongkan begitu, berdatangan jamaah ke Ustaz Al-Nam. Kami Ustaz, mau bantu? Enggak, mau minta. Maka malam ini dipakaikan rompi IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia ke saya. Supaya nampak bedanya. Jadi lagu yang tepat itu adalah macam yang viral sekarang itu. Kamu salah orang. Kita doakan Pak Gubernur, Wakil Gubernur istiqomah iman dan Islam. Kuat mengemban amanah, Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi ada yang bisik-bisik waktu selesai berbuka tadi kan banyak yang cabut pulang. Rupanya yang dikhawatirkan mereka ini tarawih di sini 21 rakaat. Patutlah orang itu cabut. Saya tengok yang lain senyum-senyum. Kenapa orang ini senyum? Rupanya imam sudah dikuasai mereka. Jadi seluruh imam-imam di sini, menurut yang saya dengar ini, yang paling cepat itu adalah imam di Polda. Karena yang di belakangnya itu poreder semua. Tapi kata Pak Ahmad, Komisi 8, seluruh imam-imam ini Ustaz Somad, imamnya boleh imam Polda, tapi dia semuanya di bawah Komisi 8. Komisi 8 itu Komisi Dunia Akhirat. Saya pun heran, waktu maghrib tadi, posisi imam itu di depan saya. Pas giliran tarawih, pindah ke depan Pak Kapolda. Jadi makanya jangan khawatir, jangan cemas. Selesai sampai akhir sholat nanti insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin nampaknya. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua
anggota PSSI, Persatuan Sumando-Sumando Internasional. Bapak Kabinda kok Uni itu orang Payakumbuh. Walaupun nyo dari Jawa Barat. Kumaha Kabinda, Damang? Alhamdulillah. Hadir juga bersama kita Bapak Danrem. Pak Danrem, saya dulu selalu mengisi tausiah ketika zaman Pak Nurendi. Lalu kemudian Pak Karim. Lalu setelah itu zaman Pak Ismet, saya beberapa kali diundang, saya tak mau datang. Akhirnya beliau nanya, kenapa Ustaz Somad nggak mau? Saya bilang takut saya Bapak nanti turun pangkat. Nah akhirnya ini untuk menjaga kita bersama. Kalau setelah ini nanti mau insya Allah. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak dan Lanut Rusmin Nurjadin. Ini paling penting disebut. Karena kalau tak kita sebut payah kita lewat situ. Alhamdulillah setiap saya lewat di situ dimudahkan Allah SWT. Mudah-mudahan begitu juga lah mudahnya nanti Pak dan Lanut masuk ke dalam surga Allah. Kata malaikat, dari dan Lanut lewat kata dia. Bapak dan Lanal semua Masya Allah tabarakallah. Kalau tak saya sebut namanya mohon maaf jangan tersinggung karena mata saya ini silau, lampu itu terang kali di sana. Ada nampak saya Pak Mambang Mit. Sehat Pak Mambang? Masya Allah. Ada Pak Andi Rahman. Dulu cucu Pak Andi Rahman tuh di rumah kediaman sebelah kiri. Saya mengasih namanya. Masih ada videonya. Bisa dicek di channel YouTube. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berapa udah umur cucu tuh Pak Andi? 9 tahun. Udah lama juga kita ternyata. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya sama gubernur, wakil gubernur udah lama. Bukan baru sekarang-sekarang ini aja. Itu aja sebetulnya yang mau saya sampaikan. Cuman kadang orang payah dia nangkap. Hadir juga bersama kami yang memberi tanah untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat di Jalan Bakti. Kemudian banyak supportnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Orang tua kita Bapak Saleh Jasid. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala ataupun tak berkepala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Man shalla ma'al imami hatta yansarib. Siapa yang sholat mengikut imam sampai imam selesai. Sampai selesai nanti tarawih, selesai witir. Kutiba ka qiyamil lail. Maka dia dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Jadi nanti kita siap tarawih, kita ikut selesai sampai imam witir. Insya Allah tarawihnya 8 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Ini masjid ini biasanya 23. Saya heran kenapa rupanya ini mengikut asas efisiensi. Nah, jadi kami malam ini Pak Ustadz ikut tarawih 8, habis itu ikut witir 3 sama imam. Iya, supaya dapat pahala sholat sepanjang malam. Hadisnya sahih, lihat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Lalu kalau kami pulang, menurut keyakinan kami tarawih itu 23. Kami mau nambah lagi, boleh? Boleh. Pulang ke rumah, istirahat, tidur, nanti malam tambah tarawihnya lagi. Mana dalilnya? Karena Nabi SAW yusalli 8 raka'atin, Nabi salat 8, summa yutiru salas, kemudian Nabi witir 3, summa yusalli, kemudian Nabi salat lagi setelah witir. Itu dalil boleh salat setelah witir. Jadi nanti walaupun kita sudah witir di sini, nanti pulang ke rumah tetap boleh tarawih tambah lagi, dan kalau dia tidur boleh dia sholat tahajud nanti malam walaupun sudah witir. Karena ini banyak jamaah ini asal udah habis tarawih, balik. Asal habis tarawih, balik. Lalu ditanya, kenapa balik? Kami mau witir di rumah Pak Ustadz. Selesaikan di masjid sampai selesai witir supaya dapat sholat tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insya Allah. Tapi kadang tidak semua yang balik itu witir. Dia balik, witir. Rupanya mau menghabiskan kolak 3 mangkuk lagi. Masjid kita, Buya,
Imam besar Dr. Ustadz Zul Ikromi masih ada suara-suara Subhanal Malikil Ma'bud. Masih ada. Alhamdulillah. Saya betulnya tahu, pura-puranya aja. Kemarin saya minta Ustadz Al-Nob Dinar mengirimkan ke seluruh imam MUI, Kanwil, Kemenak, supaya kirimkan suara-suara ini. Karena banyak saya tengok Bilal-Bilal ini, mohon maaf, tak betul bacaannya. Bacaan yang lama lupa, bacaan yang baru belum dapat. Nah, maka minta saya di laminating, saya sudah share di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Nah, maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Tolong pulang nanti buka lagi Instagram Ustaz Abdul Somad Official, copy, print, bagikan ke masjid-masjid. Bagikan share ke grup-grup. Supaya bacaannya betul. Masih mumpung kita di awal-awal malam ketiga, malam keempat ini. Banyak masjid-masjid ini tak betul bacaannya. Allah abud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Solawat enggak betul. Coba cari yang solawat itu yang suaranya bagus. Malam ini qori-qori internasional kita kumpul semua di Riau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qorinya sudah bagus, jamaahnya pula tak bagus. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Agak seimbang lah sedikit. Kadang saya kan selalu itu lewat mau pengajian. Entah apa-apa kata Bilal itu. Allah Coba lah bayangkan kita bawa proposal ke rumah gubernur. Coba lah bayang. Allah semen. Batu bata. Apa kata Pak Abdul Wahid? Panggilnya Satpol PP. Gilo bawa balik. Apalagi baru-baru dilantik ini lagi panas-panasnya kan. Jadi tolong kita rayulah Allah Ta'ala di malam-malam ini. Meneteskan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi saya di beberapa masjid di Riau ini yang paling syahdu, paling sedih hati saya. Di Islamic Center Rohul tak terlalu sedih. Di Islamic Center Siak tak terlalu sedih. Tapi kalau di halaman An-Nur ini memang sedih hati saya. Kenapa? Menengok payung-payung ini. Syahdu hati kita. Rasa menikam jantung kita itu. Orang lain tak apa ditepuk tangan kan. Nah, lalu kemudian habis tarawih, witir, jangan pulang ke rumah. Tapi nanti kita insya Allah pulang. Jangan lupa tadarus. Karena ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Tak usah banyak-banyak. Satu lingkaran 10 orang aja. Satu lembar, 10 lembar, hatam, 1 juz. Baca. Ustaz Somad dulu. Baca Ustaz. Alif Lam Mim. Salah tuh Ustaz. Alif Lam Mim. Jalikal. Salah itu. Zalikal. Hudallil muttaqin. Bukan muttaqin Ustaz. Muttaqin. 3 kali ditegur, tutup Quran balik. Merajuk. Tadarus mesti siap mental. Apalagi sombong. Berani negur saya. Nggak tahu kalian siapa ini saya. Saya ini Ustadz Abdul Somad, LC Al-Azhar Mesir. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3. Sudan, lama di Arab. Apa kata jamaah? Ustadz, kalau sekedar lama di Arab, untung lebih lama lagi Ustadz. Jadi jangan anggar-anggar hebat-hebat merasa, siapkan mental. Dan jangan pula balas. Waktu ditegur orang, hitung. Awas kau nanti. Betulkan niat. Mudah-mudahan kita selesai khatam Quran di Ramadan ini insya Allah. Kami alhamdulillah di Pondok Ma'an Az-Zahra, malam kemarin 1 juz, malam ini sudah malam ketiga kan kita? Malam Sabtu 1 juz, malam Ahad 1 juz, malam Senin ini. Sebetulnya saya sholat kemarin ini hilang 1 juz ini. Karena kabarnya ini nanti kulhu aja nih.
Tapi nanti saya ganti malam pas tahajud 1 juz. Saya usahakan, karena saya ini berceramah. Saya mengajak orang baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Jadi tanya orang, Ustazah, Ustaz Somad itu gimana di rumah? Alah, nyuruh-nyuruh orang aja dia itu. Saya pun mesti mengecamkan pada diri saya, kau Abdul Somad jangan cuma bercakap aja, jangan cuma ceramah aja. Kemarin malam 1 juz, kemarin 1 malam juz, ini insya Allah supaya kita, mudah-mudahan kita semua nanti sampai akhirnya khatam kita 30 juz insya Allah. Kanal Imamul Bukhari yuktimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Quran di bulan Ramadan, sittina khatamah, 60 kali khatam. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Bukhari khatam 60 kali khatam. Malam 30, siang 30. Kita tak bisa 60 sekali pun jadilah insya Allah. Amin. Tak bisa sekali pergi ke jembatan Leton. Ngapain Ustaz? Terjun lagi dalam. Itu apa pekan baru nih, buat semak-semak aja. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita semua. Amin. Habis tarawih, tadarus, pulang ke rumah, tidur. Jangan lagi scroll. Tutup. Jam 10 tidur. Saya pun nanti ini habis ini langsung pulang tidur. Nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz. Kami ini udah terbiasa malam begitu. Kalau tidur lambat, payah nanti bangun tahajud. Cepat pulang tidur. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Balik dari sini, singgah ke toko, beli antimu. Makan sebelah. Jangan sepapan. Kalau dimakan sepapan, malam takbiran bangun. Allahu Akbar Allah. Cepat betul era ini. Kalau tidak pun 2 gendangnya. Pas dibuka mata, marabbuka katanya. Dah selesai. Dah tidur jam 10. Insya Allah kita tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Jam 3 usahakan bangun. Saya selalu ditanya orang, apa resep Ustadz sehat? Apa Ustadz minum? Teh manis. Apa Ustadz makan? Ketupek gulai paku. Saya dilarang Profesor Suhaimi, jangan minum suplemen Ustadz. Ustadz minum suplemen, nanti kena buah pinggang. Jadi saya amalkanlah amalan orang tua-tua dulu. Almarhumah mak saya ngasih tahu, kau mandi sebelum subuh. Karena badan kita ini ada panasnya, ada anginnya. Cara mengeluarkannya, angin itu supaya stabil badan kita. Hidupkan keran air, pakai mandi air dingin, siramkan dari kaki dulu. Kaki, betis, lutut, paha, pinggang, leher, naik dia ke atas, keluar dari ubun-ubun nih. Sehat. Kalau kau pergi ke kampung dimanapun, waktu mandi pertama tuh kau minum air kampung itu supaya menyatu kau sama orang kampung. Iya kata dia, iya ketawa. Alhamdulillah dicoba, sehat sampai sekarang. Salah satu tradisi orang tua-tua dulu adalah supaya badan ini sehat walafiat. Saya sampai sekarang tak ada pantangan. Makanya saya pernah ceramah di satu daerah, ada kepiting, ada udang, ada ketam, ada, semua ada. Saya tengok di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Bupati, Wakil Bupati, satu pun tak ada mau makan. Saya duluan. Lalu saya baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, dengan nama Allah tak ada yang dapat satupun memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Itu doanya Pak Ustadz. Iya saya bilang. Ini kalau kita makan tak ada kolesterol. Di sini tak ada kolesterol. Nanti di laboratorium baru ada. Ini kok kami makan insya Allah aman Pak Ustadz. Aman saya bilang. Kalau kami meninggal, saya tak tanggung jawab. Kita ini kan hanya berusaha berikhtiar. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Amin. Rupanya kita ini jurkam, kalau menang makin pede kita bercakap ini. Saya memang waktu itu udah siap-siap. Aku kalau kalah Pak Abdul Wahid nih, mungkin 5 tahun nih gak ceramah aku saya bilang. Di Riau aja maksudnya, tempat lain tetap ceramah. Udah, kemana tadi ceritanya? Habis itu bangun kita malam mandi, supaya segar. Habis mandi itu, Innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tidak suka pada bau yang busuk-busuk. Tersakiti malaikat. Makanya tadi waktu Pak Ahmad lewat, apa kata Pak Kapolda? Saya tahu ini pasti Pak Ahmad. Dari mana Bapak tahu? Dari parfum minyak wangi. Sunnah itu saya bilang.
Tapi perempuan sebaiknya tidak pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan. Jangan sampai perempuan minyak wangi di belakang, sampai lupa bacaan imam depan. Wala na'bidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna. Kata dia, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Gosok gigi. Innal malaikata ta'adza. Malaikat tersakiti dengan bau badan, bau busuk, bau asam. Kalau kita tidur keringat itu keluar. Maka kita mandi bersih. Semua. Makanya dalam Islam diajarkan kuku mesti pendek, potong. Khitan, potong kuku, merapikan rambut. Maaf cakap, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak bukan dicukur, dicabut. Karena kalau dicukur begini kita berjalan. Oh, mencukur bulu ketiak itu sakit lah Pak Ustadz. Bulu ketiak kalau dicabut sakit. Tidak sakit. Saya kasih resep tak sakit. Gimana caranya supaya tak sakit? Waktu mencabut itu, bayangkan muka orang yang mengejek-ejek kita. Saya semalam mencabut bulu ketiak. Mau menyambut puasa itu saya bayangkan muka siapa yang saya bayangkan ya. Allah tahulah kalian. Itu yang di TikTok yang selalu ngejek-ngejek saya. Itulah saya bayang. Putih rambutnya. Alhamdulillah tak sakit. Saya pakai resep saya ini kalau tak bisa. Dah, habis itu kita sholat lagi. Sholat yang pertama, sholat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa kata Nabi memanggil Bilal? Bilal, ta'al, sini Bilal. Sami'tu dafan alaika baina yadaya fil jannah. Ku dengar suara gesekan terompah sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Maka amalkan. 3 malam sudah lewat. Malam ini insya Allah kita laksanakan sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat apa pula tauco? Taubat. Memang kalau bulan Ramadan ini makanan aja bayangan kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud 8 rakaat. Tak bisa 8, 6. Tak bisa 6, 4. Tak bisa 4, 2. 2 tak bisa, duduk di kursi. Di kursi itu tak bisa, telentang. Mengarah ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat pun tak bisa, telentang pakai isyarat mata. Tak juga bisa, kami sembayangkan. Begitulah dalam Islam, tak ada alasan sembayang. Tidak ada boleh dalam Islam tinggal sholat. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Lalu kemudian setelah itu sholat hajat. Mintakanlah hajat-hajat. Hajat untuk orang tua. Hajat untuk emak ayah. Hajat untuk Riau. Mudah-mudahan bumi lancang kuning. Baldatun toyibatun warabbun ghafur. Habis. Menunggu kumandang azan. As-salatu wassalamu alaik. Alaika ya aman. Tak lama sesudah itu kita pun siap-siap. Terdengarlah suara imsak. Imsak bukan lampu merah. Imsak adalah lampu kuning. Lampu kuning maknanya belum, larangan. Masih boleh makan. Silakan makan. Memang kalau di tempat kita ini ada 3 lampu. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Tapi ada kawan saya pernah tugas di Medan. Kata dia di Medan, payah Pak Ustadz. Orang sudah lampu merah pun lewat juga dia. Pas ditanya, nggak nampak itu lampu merah. Belum merah kali Pak. Jadi kalau terbangun pas bunyi sirine, andai na'uzbillah, keluar kota capek, lelah, lesu, letoy, loyo, lunglai, terbangun pas lampu merah pula. Terbangun pas sirine, jangan sampai tak puasa. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh, ambil sambal belacan, blender. Ambil pipet. Nawaitu soma qadin ada ifal di syahri Ramadan hadis. Selesai. Imsak itu hanya ada di kita, mazhab Syafi'i. Saya 2 tahun di Maroko, 2 kali Ramadan, tidak ada imsak di Maroko. Enggak ada bunyi sirine imsak. Kapan berhentinya makan? Waktu azan. Jadi kami tetap makan. Pas sedang makan itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Bagaimana kalau terdengar azan?
Mulut sedang berisi makanan minuman, keluarkan. Karena kalau kita telan, batal puasa. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar terbit, maksudnya azan subuh. Itulah bagusnya imsak. Dengan imsak itu 10 menit. Dari mana dalil imsak itu? Hadis Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik. Ya, Nabi itu dari makan berhenti sampai azan subuh berapa lama? Kata Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Ayat tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. 50 ayat itu kalau dihitung sekarang 10 menit. Itulah dalil imsak. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai tak sholat subuh berjamaah ke masjid. Habis itu ada pula kultum subuh. Habis itu pulang aktivitas masing-masing. Ibadah siang namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Mata digenggam, tak menengok yang haram. Telinga digenggam, tak mendengar yang haram. Kaki digenggam, tak melangkah ke tempat yang haram. Tangan digenggam, tak memukul, tak menganiaya, tak menzolimi. Dan yang paling penting, tak menandatangani yang haram. Ragu-ragu orang ini tepuk tangan. Apa pula kalian ragu? Takkan tersinggung Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Mana mungkin orang tersinggung? Kawan seperjalanan. Nah, biasanya kalau udah siang Ramadan, makin besar masjidnya, makin tebal karpetnya, makin sejuk AC-nya. Cobalah besok masuk ke masjid jam 12 siang. Bergelimpangan korban Israel. Pakai baju ASN pula tuh. Begitu kita bangun kan, bangun. Apa kata dia menjawab? Bukakannya matanya. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu tidur dia lagi. Satu pun tak ada hadis dia hafal. Itulah yang cuma dia hafal. Puasa bukan bulan tidur-tiduran. Puasa bukan bulan bermalas-malasan. Nabi perang Badar. Perang Badar 150 km dari Madinah ke Badar. Nabi naik kuda. Umurnya 55 tahun. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Ketika samudra Selat Gibraltar menyeberang dari Maroko ke Andalusia. Pembebasan Spanyol dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Bulan Ramadan. Israel diusir oleh tentara Mesir. 10 Ramadan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Buka di Google. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Hijriah. Enter. Langsung dapat. Bulan suci Ramadan. Presiden Soekarno puasa. Bung Hatta puasa. Yang menggerek bendera puasa. Mereka yang berteriak Allahu Akbar itu mengusir Belanda adalah orang yang sedang puasa. Serang Belanda. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang lapar itulah yang mengusir Belanda. Kalau orang kenyang mana bisa teriak? Allahu Akbar. Sekarang Belanda sudah tak ada. Lalu apa yang kita teriakkan? Mengisi kresek-kresek ini. Isi cepat. Hebat memang panitia ini. Kesini semua kertasnya dibuat. Dibuatnya pula transparan. Sehingga nampak kertasnya merah semua di dalam. Menyala abangku. Barulah orang ini paham. Oh itu rupanya maksud peci Ustadz itu merah. Biar warna merah isinya. Lalu ini semua hasilnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pesantren gratis 25 orang setahun. Selesai simpang bingung. Belok kiri. Habis simpang bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Di Riau ini dari simpang bingung ke simpang benar 7 jam. Begitulah susahnya orang bingung mencari kebenaran. Sekarang tak usah lagi. Begitu sampai simpang bingung, langsung belok kiri. Nanti ada di situ pesantren YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tak jauh dari situ TPU. 500 meter. Makanya slogannya, kalau sudah ke YTWU, singgahlah ke TPU. Kalau sudah di TPU, jangan lagi ke YTWU. Karena kami tidak menerima hantu.
Kalau udah mati untuk apa lagi? Semuanya tinggal. Rumah besar tinggal. Jabatan tinggal. Harta tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar? Oh, ada ibu-ibu rupanya. Gelap, Bu. Kusangka bapak-bapak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolong adik-adik panitia perbanyak ke yang ibu-ibu, karena duitnya orang yang megang. Betul, Bu? Betul kata mereka. Kalau ditengok dari laki-laki ini, mereka ini kan persatuan suami takut istri semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siangnya tidak ada lemah, lesu karena kita berpuasa karena Allah. Jam 6 sore kita berbuka jam 6.35. Jam 6 sore tengok tadi. Jadi petang ini kita langsung mengamalkan, bukan sekedar ceramah. Jam 6 sore, jam setengah 6 kita sudah duduk berzikir. Ustaz Somad tadi jam setengah 6 kami udah duduk, Ustaz kok nggak ada? Saya dibawa kawan-kawan Ikatan Motor Besar Indonesia mengunjungi pesantren, membuat endorse. Ini kawan-kawan ini, sahabat-sahabat dari Ikatan Motor Besar ini mesti dibawa ke sana untuk menengok. Mereka mau bekerja sama, mudah-mudahan bersatu, mudah-mudahan diberikan Allah kesempatan dalam beramal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami tengok Ustaz pakai motor besar, gagah kali Pak Ustaz. Punya orang. Begitu mati mesinnya, tak tahu pula cara mematikan lampu, hidup terus lampunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selesai, jangan lagi jam 5, jam 6, setengah jam sebelum berbuka Pekanbaru macet. Silakan beli takjil, tapi jangan habis. Waktu paling makbul berdoa menjelang berbuka. Makanya tadi Habib membacakan zikir-zikir supaya kita tahu jam 6 duduk di rumah, baca Al-Waqi'ah, baca Yasin, berzikir. Zikirnya 3, istighfar, nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nastaghfirullah wa natubu ilaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu azan maghrib pun berkumandang. Saya memang tadi meminta supaya untuk ceramah menjelang berbuka itu saya minta Ustadz Zul Ikromi. Karena saya udah beberapa kali ceramah menjelang berbuka, lama kali terasa. Rupanya kalau kita ceramah menjelang berbuka itu, hati jamaah itu sedang suntuk. Jadi dia menengok kita, ada yang menggaruk-garuk kepala, ada yang menunduk. Dia menengok kita itu macam ayam panggang ditengoknya. Pernah saya beberapa kali, tapi setelah itu saya tak mau lagi. Saya kalau diminta ceramah, saya bilang malam atau siang atau pagi. Kalau menjelang berbuka itu memang berat. Jadi waktu itu saya ceramah, saya tengok jarum jam itu macam tak bergerak saking lamanya. Selesai acara saya bilang ke jamaah, saya tadi waktu ceramah menjelang berbuka itu lama kali saya rasa. Kata jamaah, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Habis itu kemudian kita pun membaca doa terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bid'ah. Jangan baca doa Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu, ini hadisnya dhaif. Lalu apa doanya Pak Ustaz? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Itu dhaif juga bodoh. Allahumma laka sumtu pun dhaif. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq pun dhaif. Jadi kalau mau yang sahih apa? Bismillah. Jadi kalau ada orang pas mau buka puasa, tak baca Allah malakasum itu, tak ada baca Bismillah, itu 2 gendangnya. Pertama dia mau baca yang sahih aja, yang kedua udah lapar kali. Mau baca zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru Allah malakasum itu terserah. Karena hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan dalam masalah akidah. 2, bukan dalam masalah halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail amal, motivasi beramal, silakan amalkan, jangan berkelahi. Ini orang berpuasa berkelahi hanya gara-gara zahabaz zama'u dengan Allah malakasum tu berkelahi. Apa kata orang yang tak berpuasa? Untung kita tak puasa. Orang udah mau berpuasa, udah alhamdulillah, udah. Jangan makan banyak-banyak. Tadi kebetulan ini sop sudah diatur. Wah, ini diatur. Tapi rupanya karena jamaah banyak,
Akhirnya dibuat sop tambahan di depan, imam naik ke atas. Jadi saya diminta maju ke depan. Ustaz Somad silakan maju. Saya berpikir kalau ke maju tak ada nasi kotak saya tengok. Jadi saya bertahan aja situ. Memang kalau masalah afdol di depan. Tapi kita mau berbuka, ini masalahnya. Rupanya yang lain-lain pun pikirannya sama. Jadi kami bertahan aja situ. Kadang dalam beberapa hal kita sepaham memang. Yang di depan pun dapat juga 8.000 nasi kotak malam ini. Kenapa 8.000 nasi kotak? Ada yang tak dapat Pak Ustadz. Rupanya yang jam 5 tadi datang dibawanya balik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man fattara shaiman, siapa yang mengasih bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, macam orang yang berpuasa. Maka berikan buka puasa. Kami dulu di Mesir Bapak Ibu. Di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman, meja makan gratis. Siapapun yang mau silakan datang. Di stasiun bis, di stasiun kereta api, di lapangan-lapangan, gratis. Pokoknya kalau udah jam 6 sore, pergilah kita ke kemah-kemah itu. Tengok kanan ke kiri, anak Indonesia semua. Tengok anak Indonesia. Saya 4 tahun di Mesir, sekalipun gak pernah masak buka puasa. Kesitulah kami makan. Hari pertama ayam. Orang Mesir motong ayam itu cuma 2 kali. Sekali. Makanya ayam di Mesir itu 1/4. Bukan macam tempat kita. Dicincang ayam itu macam dimutilasi. Kita pun pas makan ragu. Iku ayam apa kata? Daging itu dipotong tebal-tebal. Cuman orang tuh kurang pandai masak, anyep, nggak enak. Pakai bawang bombay sama jintan hitam. Maka kadang kita bawa juga kecap dari rumah. Merek tak boleh sebut, nanti gratis iklan dia. Bukan macam tempat kita, daging itu ditipis. Kita pun bingung, entah cemana dia motongnya. Pedasnya minta ampun. Dimakan sehari, mencret 3 hari. Ikan Mesir itu besar, luar biasa. Mesir bukan kaya macam Saudi Arabia. Mesir susah macam kita. Tapi semangat mereka bersedekah ini luar biasa. Maka waktu kami pulang, saya bilang sama Ustaz Al-Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz, macam mana kita di Mesir dulu? Oh, rupanya suara ini kalau makin kuat, lampu ikut makin menyala. Macam mana kita di Mesir dulu Ustaz? Tengok makin terang. Macam mana kita di Mesir dulu dapat makan gratis, kita buat di Riau macam itu. Alhamdulillah, setiap tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan makan gratis. Bapak Ibu yang mau support silakan. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu waktu saya omongkan begitu, berdatangan jamaah ke Ustaz Al-Nam. Kami Ustaz, mau bantu? Enggak, mau minta. Makan jangan banyak-banyak supaya kita bisa tegak lama. Setelah itu datanglah ke masjid sholat tarawih. Saya ceramah ini 24 jam dari mulai siang sampai malam. Dari mulai sholat sampai sedekah, sampai baca Quran, sampai tarawih, sampai berimam. Adapun masalah sholat yang diikut imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Di belakang ini pejabat-pejabat orang hebat. Tapi saat ini beliaulah imam kita. Begitu juga dengan di Riau, banyak orang tua-tua kita ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Tapi hari ini imam kita adalah Bapak Abdul Wahid dan Bapak SF Haryanto. Allahu Akbar. Saya mau praktekkan bagaimana makmum ini mengikut imam. Rendah suara imam, rendah suara makmum. Tinggi suara imam, tinggi suara makmum. Tolong nanti pas amin ikuti suara saya. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam mana imam, begitulah makmum. Maka kita ni semua insya Allah, imam takbir, kita ikut takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Imam kentut, kita ganti dengan imam yang baru. Berani? Aku aja ngeri-ngeri sedap. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tadi saya mulai tausiah ini jam 8, sekarang sudah jam 9 kurang 15. Tapi Ustadz di mana-mana ceramah 60 menit. Malam ini kenapa 45 menit? Efisiensi. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada yang mulia Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Agama, ada saudara kami anggota DPRD Provinsi Riau, ada Pak Harapan rupanya, Masya Allah, Harahap. Yang tak saya sebutkan bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Ada juga dokter yang paling hebat di dunia, Bapak Dokter Hewan. Karena kalau dokter manusia kan mesti ditanya, apa gejalanya Pak? Gitu. Kalau dokter hewan gak ada tanya kan? Mana pernah ada orang nanya ke kambing? Maka dokter hewan kata Pak Dokter Haidir. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.